Di sini tadi pagi saya membeli 2 bungkus nangka muda ya. Ini saya beli nangkanya yang memang sudah di cincang ya, ataupun diiris kecil-kecil seperti ini. Oke, nangka mudanya sudah siap untuk dimasak. Setelah ini saya akan cuci bersih terlebih dahulu ya. Lalu saya menambahkan dengan secukupnya kulit melinjo dan juga teri. Dan yang pertama di sini saya akan mengiris kecil-kecil kulit melinjonya terlebih dahulu ya. Untuk kulit melinjonya tadi saya membeli 1 bungkus dengan harga Rp3.000. Oke, ini saya akan iris kecil-kecil seperti ini. Lalu saya akan sisihkan. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bumbu iris ya teman-teman ya. Saya menggunakan 3 siung bawang putih dengan ukuran besar dan juga 6 siung bawang merah iris tipis-tipis seperti ini. Lalu saya menambahkan dengan 1 genggam cabai hijau ya, cabai hijau keriting iris menyerong seperti ini. Agar masakan hari ini agak sedikit pedas ya, saya tambahkan dengan 1 genggam cabai rawit hijau. Kalau teman-teman nggak suka pedas, untuk cabai rawitnya bisa di skip ya. Kalau saya ini memang suka makanan agak sedikit pedas, karena kalau nggak pedas itu rasanya itu kurang nampol gitu ya, apalagi untuk menu tumis nangka hari ini. Dan untuk memasaknya yang pertama, di sini teman-teman bisa tumis terinya terlebih dahulu, gunakan secukupnya minyak ya. Jika teri sudah masuk dan sedikit kering ya, harum seperti ini, lalu bisa tambahkan ataupun masukkan 2 bawang ya bersamaan seperti ini. Lalu tumis kembali hingga bawangnya juga benar-benar harum ya. Dan yang pasti sedikit kering juga. Jadi cukup dioseng-oseng aja seperti ini. Setelah itu masukkan seruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, dan masukkan semuanya cabai-cabaiannya ya. Tumis kembali hingga semua bumbunya sedikit layu. Jika semua bumbu sudah sedikit layu seperti ini harumnya semerbak banget ya teman-teman ya. Lalu masukkan kulit melinjo yang sudah diiris dan cuci bersih. Kemudian masukkan juga nangka ya, nangka mudanya. Aduk-aduk hingga tercampur rata, oseng-oseng ya. Oseng-oseng seperti ini, gunakan api besar juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah dioseng-oseng seperti ini, teman-teman bisa tambahkan dengan secukupnya air. Untuk penambahan airnya agak sedikit lumayan banyak ya, karena nanti kita akan masak sampai nangkanya ini benar-benar empuk. Ini sebenarnya nggak terlalu keras banget sih ya nangkanya, karena nanti saya akan tutup ya pancinya agar lebih mudah untuk empuknya. Oke, jika airnya sudah masuk seperti ini, lalu saya akan tutup, saya akan tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa diaduk-aduk ya, dioseng-oseng gitu ya. Oke, jika sudah dioseng-oseng seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu tambahannya. Ini sudah setengah matang ya teman-teman ya. Dan untuk bumbu tambahannya di sini saya menggunakan 1 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu ayam. Kalau teman-teman suka masakannya sedikit manis, bisa ditambahkan dengan gula merah ataupun gula putih. Di sini saya tidak menambahkan gula ya, karena kurang seneng gitu kalau tumisan ada manis-manisnya gitu ya, karena selera berbeda-beda ya. Tapi kalau teman-teman suka sedikit manis bisa ditambahkan gula. Lalu oseng-oseng kembali dan tutup, masak ya kurang lebih selama 1 menit. Setelah 1 menit teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Jika kurang mantep ya, kurang sesuai dengan selera masing-masing, bisa ditambahkan dengan bumbu lainnya ya. Oke, ini tumis nangkanya sudah matang, rasanya sudah enak dan siap untuk disajikan. Masaknya yang simple,
bahannya juga ekonomis. Ini rekomen banget ya untuk menu harian teman-teman di rumah. Ini banyak banget loh penggemarnya karena ini adalah masakan legend. Ini enak banget ya teman-teman ya, dimakan dengan nasi hangat saat berkumpul bersama keluarga. Ini resep jadul banget ya, tapi rasanya itu enak banget. Dan oke, untuk bahan-bahannya di sini saya ada 500 gram terong ungu. Ini untuk terongnya size-nya kecil-kecil seperti ini ya. Dan di sini saya ada kurang lebih 5 biji ikan asin. Teman-teman bisa ganti dengan ikan asap ya. Itu akan lebih enak lagi. Dan untuk terongnya terlebih dahulu cuci bersih terongnya. Lalu di sini saya akan belah ya terongnya menjadi 2 bagian. Untuk pemotongan terongnya tergantung selera masing-masing, mau dipotong kecil-kecil juga monggo silahkan. Dan oke, lalu potong-potong ya. Untuk bumbu irisnya ada 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 genggam cabai hijau keriting. Kalau mau pedas teman-teman bisa tambahkan dengan cabai rawit ya. Lalu saya tambahkan dengan 3 biji cabai merah keriting, iris menyerong seperti ini. Dan oke, ini aja ya bumbunya. Di sini ada tambahannya, ada seruas lengkuas yang sudah digeprek dan juga 4 lembar daun salam. Untuk memasaknya kita langsung aja ya. Yang pertama tumis 2 bawang. Tumis sampai sedikit kering ya, benar-benar harum. Oke, jika sudah harum seperti ini, nggak nunggu terlalu kering banget ya, lalu masukkan santan. Dan untuk santannya di sini saya memakai santan sedang ya, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Lalu tambahkan dengan daun salam juga lengkuas. Oke, untuk ikan asinnya saya masukkan di awal ya teman-teman ya, agar rasanya itu benar-benar lebih gurih ya nanti kuahnya. Jadi ini akan saya tunggu didihkan. Setelah mendidih seperti ini teman-teman bisa diaduk-aduk ya, agar santannya itu tidak pecah. Oke, setelah mendidih ya, ikannya sudah masuk terlebih dahulu. Sekarang saya akan masukkan cabai-cabeannya, lalu terongnya masukkan aja semua seperti ini. Oke, kita pastikan terongnya semua terendam ke dalam santan ya teman-teman ya. Untuk takaran santannya semua tergantung selera masing-masing, tergantung banyak terongnya juga ya. Oke, kita aduk-aduk, kita tunggu ya sampai terongnya ini benar-benar matang. Kita akan tutup ya, gunakan api kecil aja. Sesekali teman-teman bisa aduk-aduk ya, karena kalau nggak ditutup itu kayaknya masaknya itu lebih lama ya. Teman-teman bisa tutup, gunakan api kecil aja ya. Oke, kita pastikan terongnya benar-benar dibolak-balik ya agar matang sempurna. Nah, untuk ikan asinnya di sini saya menggunakan ikan asin, kalau saya ngomong ini ikan asin kampakan. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa ganti dengan ikan asin apapun yang nggak mudah hancur, dan juga bisa diganti dengan ikan asap. Itu benar-benar wanginya itu enak ya. Oke, di sini saya akan tambahkan bumbu tambahannya, ada 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan kaldu ayam. Nah, di sini kita akan aduk-aduk. Teman-teman bisa koreksi rasanya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini dia teman-teman, ini terongnya sudah matang ya, sudah empuk. Di sini saya masaknya nggak terlalu empuk ya, biar terongnya masih ada rasa krenyes-krenyesnya, dan nanti juga dia bakalan lebih empuk lagi dari uap panasnya ya, karena nanti kita matikan apinya pun terongnya masih ada proses memasaknya dan terongnya akan lebih empuk lagi. Oke, ini saya akan matikan apinya, dan ini dia teman-teman menu desa hari ini, menu jadul ya. Ini enak banget ya dimakan dengan nasi hangat, mau dimakan begini aja ya tanpa lauk juga sudah enak banget. Ini lodehnya tuh lodeh simple banget, murah meriah, yaitu lodeh dari buah beligo. Pokoknya ini rasanya itu gurih, enak ya. Dan di sini saya ada 1 buah beligo. Beligo ini biasanya saya sebutnya dengan labu air ya.
Ini saya dapat dari tanaman sendiri dan saya akan masak lodeh. Nah, oke, untuk beligonya ini saya akan potong-potong ya. Untuk membersihkan kulitnya cukup beligonya dibelah menjadi beberapa bagian, lalu bersihkan kulitnya dengan cara seperti ini ya, agar lebih mudah untuk membersihkannya. Dan oke, jika sudah dibuang kulitnya seperti ini, teman-teman bisa belah menjadi dua bagian dan buang bijinya ya teman-teman ya. Biasanya beligo ini enaknya dimasak kalau beligonya ataupun buahnya masih muda ya, karena kalau beligonya sudah terlalu tua dia bakalan sedikit asam ya teman-teman ya, tapi kalau masih muda itu rasanya itu manis ya. Oke, beligonya jika sudah dibersihkan, potong-potong dadu seperti ini. Untuk pemotongannya ukurannya sesuai selera masing-masing aja ya, mau besar kecilnya. Oke, ini saya akan potong ya semua ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah dipotong-potong. Ini saya sudah cuci bersih. Dan sekarang saya akan menyiapkan bumbu halusnya. Ada 3 buah kemiri, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah rawit, dan 2 buah cabai merah keriting. Saya tambahkan dengan 2 sendok makan ataupun sampai dengan 3 sendok makan rebon ya, udang kering yang saya sudah cuci bersih, lalu tambahkan dengan 1 sendok makan garam dan haluskan bumbunya. Ini saya menghaluskannya seperti biasa, saya haluskannya manual aja seperti ini. Haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, jika sudah halus seperti ini, di sini saya menyiapkan 8 buah tahu ya, tahu kuning ataupun tahu yang sudah matang gitu. Oke, untuk memasaknya tumis bumbu halus. Gunakan dengan secukupnya minyak seperti ini. Kita masak ya. Bumbu halusnya tambahkan dengan 3 lembar daun salam seruas lengkuas yang sudah digeprek. Tumis bumbu hingga tanak ya dan benar-benar harum. Jika bumbunya sudah tanak seperti ini ya, sudah harum, kering seperti ini, teman-teman bisa masukkan buah beligonya ya. Masukkan semua buah beligonya seperti ini. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Oke, tumis-tumis sebentar buah beligonya. Jika sudah ditumis dan tercampur rata seperti ini, masukkan ya secukupnya santan encernya ya teman-teman ya. Masukkan seperti ini sampai semuanya menutupi buah beligonya ya. Lalu saya masukkan 8 buah tahu yang belinya yang sudah matang seperti ini ya. Oke, aduk-aduk hingga semuanya terendam dengan santan encer seperti ini. Dan oke, ini akan saya tutup ya agar beligonya lebih cepat empuknya. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini teman-teman, jangan lupa sekali-kali untuk diaduk ya. Jadi kita tunggu sampai dengan mendidih aja seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Dan oke, jika sudah diaduk-aduk seperti ini, karena beligonya masih keras ya, saya akan tutup kembali dan saya akan masak kurang lebih selama 1 menit aja ya, jangan terlalu lama. Oke, ini beligonya sudah setengah matang ya teman-teman ya. Ini sudah setengah matang dan sudah lumayan empuk juga ya. Jadi sekarang saya akan menambahkan dengan kurang lebih 200 ml santan kentalnya. Kita masukkan santan kentalnya semuanya seperti ini, lalu aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata ya dengan santan kentalnya. Masak beligo ini jangan sampai nunggu beligonya itu benar-benar empuk ya teman-teman ya, karena nanti terlalu lembek. Dan di sini untuk bumbu tambahannya ada setengah sendok makan kaldu ayam dan 1 sendok makan gula pasir. Di sini teman-teman wajib banget untuk koreksi rasanya, jika kurang garam bisa ditambahkan garam ya. Tadi saya sudah menambahkan garam saat menghaluskan bumbunya. Dan oke, ini saya akan tunggu sampai dengan mendidih kembali agar santannya lebih tanak ya, tidak mudah basi gitu ya. Oke, jika sudah mendidih seperti ini dan rasanya sudah enak, sekarang waktunya saya akan matikan apinya. Dan untuk beligonya kematangannya seperti ini ya teman-teman ya, jangan terlalu lembek karena nanti kalau dia sudah dingin dia bakalan lembek dengan sendirinya ya, karena dengan uap panas yang tersisa di wajan yang kita gunakan untuk memasak. Dan oke, ini saya akan matikan apinya. Dan
menu sederhana kali ini siap untuk disajikan. Tambahkan dengan bumbu ininya ya, maksudnya tambahkan dengan bawang goreng agar lebih harum. Dan ini dia hasilnya, menu sederhana dari lodeh beliku dan juga tahu. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.